Perkenalkan, nama saya Dewi Saptianingsih. Saya sebagai instruktur tetap di Lembaga Kursus Tata Boga Gemilang. Saya juga sebagai owner dari DNB Cookies. Juga selain saya mengajar di LKP Tata Boga Gemilang, saya juga sering mendapatkan pekerjaan untuk mengajar, menjadi pemateri, menjadi narasumber di dinas-dinas OPD yang lain ataupun kelurahan yang mengadakan pelatihan makanan olahan atau tata boga. Sponge cake mini itu sebenarnya sponge cake dasar karena bahan-bahannya juga sangat dasar dan mudah dikenal dan mudah didapatkan. Kenapa menjadi sponge cake mini? Karena zaman dulu tidak ada namanya sponge cake mini, adanya cake atau bolu yang diiris untuk hidangan atau untuk cuci mulut. Sekarang sudah keluar dengan seiringnya waktu berjalan, banyak sekali cetakan-cetakan yang mini. Jadi bisa dimasukkan ke snack, bisa dimasukkan untuk jajanan pasar. Kesananya, tujuannya biar menjadi usaha untuk sehari-hari. Karena untuk snack biasanya banyak yang mengejar untuk sehari-hari, tidak musiman seperti yang viral-viral sekarang ini. Oke, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Beneran sehat nih? Kalau tidak sehat berarti tidak hadir di sini kan ya? Kita sekarang materi apa? Ada yang tahu? Sponge cake mini. Kita bisa dipakai untuk snack ataupun dijual per pieces seperti ini. Ini sponge cake mini. Sponge cake biasanya pakai loyang satu resep tuh sekaligus ya. Kita iris-iris deh untuk cuci mulut tuh. Sekarang seiring berjalannya waktu, mau bermunculan inovasi-inovasi baru, nah kita sedikit berinovasi di cetakan ini. Zaman dahulu ibu-ibu kita, nenek-nenek kita belum ada cetakan kecil mini seperti ini ya. Adanya juga cetakan tuban gini, tetapi untuk satu resep besar. Ini kita nanti uniknya tuh dicetak seperti ini. Oke, sekarang ibu terangkan dulu bahan yang kita butuhkan untuk sponge cake ya. Bahan semuanya pertama terigu 5 gram, 175 gram ya. Gula pasir 200 gram. Lanjut apa? Maizena. Hati-hati nih. Maizena 15 gram. Susu bubuk 10 gram, ditambah SP 1 sendok ya, margarin 150 gram dicairkan ya, kapasitas terus vanila susu 1 pasir sendok teh gram sama ya. Bu, ini juga tepung katanya boleh tepung-tepungan boleh dijadiin satu ya. Yang namanya tepung-tepungan boleh dijadikan satu, disaring. Ya, pertama telur, gula pasir, kocok dulu perlahan ya, sampai agak larut gula pasirnya, nanti baru masuk SP. Kocok dengan satu arah. Apabila kalian mau ke kiri ya ke kiri, kalau ke kanan ya ke kanan terus. Karena SP sudah masuk, ini SP untuk membantu menstabilkan adonan. Ya, biar udara yang sudah ada di adonan tuh stabil, tetap ada. Ya, belum perlu untuk dikeluarkan. Ya, kita masih memerlukan nih nanti udara di dalam adonan. Tepung-tepungan boleh dijadikan satu. Ya, susu bubuk, baking powder, vanila juga boleh ya. Sama maizena boleh jadikan satu, diayak ya, jangan lupa nanti diayak. Ini tadi sudah dicairkan, biarkan hangat. Setelah itu boleh masuk tepung-tepungan. Dengan catatan, kalian boleh mematikan mixer dengan diambil gagang mixernya atau baling-balingnya dipakai untuk mengaduk dengan cara aduk balik. Atau apabila kalian tidak terlalu kurang nyaman untuk itu, seperti itu tekniknya boleh pakai mixer tetap tapi speed yang rendah, tetapi tidak teknik diputar-putar meskipun hanya ke kiri atau hanya ke kanan. Tekniknya sama dengan teknik aduk balik. Ya. Begitu, bantu sama spatula. Ya. Nanti baru dimasukkan margarin cair. Pinggirnya rapikan pakai spatula ya. Spatula buat merapikan pinggirnya ya. Sampai rata semua adonan. Setelah itu
Coklat ini dicampur dengan adonan kurang lebih sekitar 2 sendok makan cukup. 2 sendok makan adonan yang tadi dikocok. Campur nanti untuk diaplikasikan di atas ini. Ini dengan catatan sudah dipoles olesan loyang, boleh margarin, boleh. Jadi gantinya setengahnya oles loyang ini, di sini. ini tuh untuk berdua. Tetapi kalau Carlo dipolesnya Untuk seketika berdua, adonan nggak ada lagi nggak? masuk ya, karena Carlo itu berupa cair ya, agak kental, jadi nanti takutnya turun kalau beberapa lama gitu, beberapa saat sebelum adonan masuk turun. Kalau margarin bolehlah, margarin bisa ya, bahkan sehari sebelumnya juga bisa. Kalau Carlo seketika adonan. Masukkan dengan catatan ini, batasnya ini, tetapi Boleh jangan sampai ke menutupi atas, ini. beberapa Ini mili tetap di atas, muncul tetapi jatuhnya. jangan sampai Tetap ada. menutupi. Jadi beberapa Lubangnya mili ya di bawah ini. Nanti baru diaplikasikan, sesuaikan dengan imajinasi masing-masing Macam-macam untuk menghias garnisnya. atasnya. Ya, boleh polkadot, ya, boleh di batik, Satu ya, apapun itu kelompok, nanti ibu satu kasih macam. contoh satu saja. Kalian boleh aplikasikan, tuangkan imajinasi kalian di sini. Setelah digarnis begini, nanti dimasukkan ke oven. Di ovennya 180 derajat kurang lebih 30 menit. Atau kelihatan atasnya sudah set, sudah coklat, dan biasanya pinggir ini salah satu pinggirnya sudah ada yang ya, sudah tidak melekat lagi, agak copot sedikit ininya ya. Kita boleh angkat, nanti tunggu uapnya sampai keluar semua, baru kita balik dicopot ya. Untuk satu loyang 30 kali 40 ini maksimal 12 cetakan ya. 3 kesini 4. Kenapa? Kalaupun ini bisa 5 masuk 15 cetakan, tetapi nanti matangnya tidak maksimal. Yang terjadi tidak boleh terlalu nempel ke dinding loyang alasnya. Ya. Oke. Jadi maksimal 12 cetakan. Satu loyang 30 kali 40. Ya. Diisinya satu cetakan sampai ke atas, tetapi jangan sampai menutupi tulban yang di tengah. Oke. Ya. Oven dipanggang selama kurang lebih 30 menit. Itu kurang lebih nih ya. Itu kapasitasnya satu tahap 30 menit. Ternyata kalau 3 tahap itu 30 menit belum matang semua ya. Jadi mungkin ada tambahan waktu sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Tetapi dengan catatan yang sudah matang boleh dikeluarkan duluan. Ya, karena ini kita pakai hambalan, tambahan hambalan, jadi masuknya 6 loyang kali 12 cetakan. 30 menit itu kalau misalkan yang masuknya hanya satu tahap, 2 loyang saja. Jadi panasnya tuh semua fokus ke 2 loyang. Ini panasnya untuk memanggang 6 loyang. Jadi ada perbedaan tuh. Sengaja tadi Ibu belum terangkan, biar nanti diterangkan langsung melihat langsung ya. Jadi 30 menit untuk 6 loyang belum matang semua ya. Tetapi berarti nanti ada yang matang duluan tuh 2 loyang. Yang paling bawah nanti boleh dikeluarin. Oke? Ngerti ya? Berarti kalau 30 menit kurang lebih itu biasanya hanya satu tahap. Jadi daya panas ovennya tuh hanya fokus ke 2 loyang. Kalau ini 6 loyang. Ya.
Jadi 30 menit belum matang rata. Oke? Ngerti ya? Oke, sekarang sudah ke tahap pengemasan karena ini sudah matang semua ya. Jadi satu resep tadi jadi berapa? 24 rata-rata. Hampir semua sama kan? 24 ya. Nah, ini yang sudah dikemas. Ini kemasannya plastik OPP corak namanya ini. Plastik OPP itu plastik yang sudah ada lemnya. Jadi kalian tidak usah mengelem lagi atau menyelir lagi. Seperti ini. Ini ukurannya Nah, ini hasil 9 akhirnya. kali 10. Cukup untuk ini ya. Apabila Atau misalkan harus ada di-plating, yang bisa 9 kali 9 boleh. Cukup ya. Kalau tadi yang putih itu 11 kali 10 terlalu besar. Tuh, kemasannya seperti ini. Cantik ya. Tidak kelihatan spongkik biasa. Iya. Nih, kita bisa meningkatkan nilai jualnya juga. Kenapa tadi ada yang pendek sama yang tinggi? Karena patokan kita adalah lubang tengah tulbannya. Tulbannya ya. Cetakan ada yang tulbannya agak tinggi, betul nggak? Ada yang tulbannya pendek. Jadi kita patokan ke situ. Kalau misalkan pengen tinggi kuenya, kalau tulbannya pendek, takutnya ketutup tulbannya ya. Justru ciri khasnya kan ini, lubang tulbannya ini. Dikemas ke sini, dimasukkan, lantas dilem seperti ini, jadilah seperti ini. Ya. Cantik ya. Lain lagi kalau misalkan kita tidak dikemas seperti ke plastik OPP seperti ini. Misalkan hanya pakai kekes ya, pakai paper cake. Lain ya? Lain dengan seperti ini. Ada perbedaan ya? Oke, jadi terlihat seperti produk-produk modern sekarang ya, yang kekinian. Oke, ini boleh cocok untuk dijadikan snack box ataupun hantaran, boleh di nampan kita hias untuk hantaran. Boleh nanti, iya nanti nampannya juga kita pakai hiasan lagi di luarnya. ini hasil akhir daripada spongkik mini ya. Yang ini sebelum dikemas, yang ini sudah dikemas seperti ini. Beda ya, kelihatan. Beda sekali, yang ini yang belum dikemas. Hanya seperti ini, polos. Yang ini yang sudah dikemas, kelihatan lebih cantik. Dan insya Allah nanti nilai jualnya juga lebih tinggi. Ini boleh untuk disimpan di display toko misalkan. Kalian punya toko, nanti displaynya seperti ini. Ini contoh yang belum dikemasnya seperti ini. Jadi lebih baik nanti di displaynya seperti ini. Ya, yang belum dikemas kurang sempurna. Kurang cantik kelihatannya. Terus higienisnya juga kurang ya, karena bisa kena debu nanti. Kalau ini juga selain tidak kena debu, higienis, tetapi ini juga tahan, bisa tambah semakin awet. Biasanya tahan, kalau polos begini tahan 3-4 hari, ini bisa 5-6 hari. Oke ya. Mereka kendalanya belum mengenal alat yang mereka pakai. Pertama, juga bahan yang mereka pakai. Itu sangat penting sekali mengenal bahan yang mereka gunakan, mengenal alat yang mereka gunakan. Jadi terutama untuk alat harus mereka mengenal betul-betul. Seperti kemarin contohnya untuk di pengocokan ada yang sedikit overmix misalkan. Jadi pas endingnya hasilnya itu agak berbeda dari temannya yang lain. Itu saja sih.